Yang ini nggak ngertinya di mananya nih? Semuanya. Ini kan menentukan elastisitas nih, elastisitas kurva permintaan sama kurva penawaran. Nggak ngertinya tuh gimana maksudnya? Biar enak jelasin. Nggak ngertinya yang kemarin Bapak yang nanya tuh loh, yang kayak kurva permintaannya lebih besar apa tinggi apa tuh yang kemarin tuh lagi yang pernah ditanyain. Kira-kira ya, ntar malam tuh soalnya gimana? Kalau bisa lu kira-kira, nah lu itu aja yang gue ajarin kira-kira yang ditanya tuh apa gitu. Ya, Kalau bisa. kalau yang tanya sih belum paham ya apa yang ditanyain. Cuman kata bapaknya kan Nggak, biasanya aja kalau ada kurva kayak gini, kalau bapak ini biasanya nanyanya gimana? Kami tuh bingung. elastisitasnya. Sama penjelasannya sih. Gimana? Apa neranginnya gitu. Oke, baik ya, gue jelasin ya. Pertama kurva permintaan dulu kalian. Nah, di kurva permintaan kan ada ini nih. Sebentar, ada sih ya. Nah, di dalam kurva permintaan kan ada tiga bagian nih. Yang pertama bagian sebelah sini, ini kurva permintaan bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian sini nih, ini nih elastis E lebih dari 1. Ini yang ini E sama dengan 0. Sorry, sama dengan 1. Kalau sebelah sini E sama dengan kurang dari 1, sorry. Kurang dari 1. Nah, cara nentuin kurva permintaan itu elastis atau enggak elastis. Ini kan elastis ini E. Ini uniter U atau sama dengan titik impas. Kalau ini kurva permintaan ini inelastis I. Ini. Nah, buat nentuin gimana kurva permintaan itu elastis atau inelastis atau uniter, kita lihat kurva penawaran yang memotongnya di bagian mana. Ini nih, kurva ininya nih. Gi, gue potong bentar boleh nggak, Gi? Ini Boleh. kalau kayak gini ada hitungannya, Gi? Ada sebenarnya, tapi pakai tangan. Apa gimana? Ada apa? Pakai apa? Tangan alfa perbandingan. Oh. Ada sudut di sini kan ada sudut nih, ada sudut alfa. Nanti pakai tangan kan sama dengan desa, depan ke samping. Depan kali samping kan ini kan depannya, ini sampingnya nih, ini samping. Gitu nih. Ya udah lanjut, Gi. Pokoknya kayak tadi, kayak gitu. Gimana? Ada yang nggak ngerti nggak? Atau belum paham atau kurang jelas kan? Gimana yang lain nih? Woi, tanya, woi, orang belajar malah ngapain? Kalau untuk titik uniter itu apa, Gi? Ini titik tengah di sini. Jika kurva penawaran memotong titik tengah yang ada di sini dari garis 0, ini itu sama dengan uniter atau elastisitasnya sama dengan 1. Ini kan titik tengah di sini nih ya, yang gue lingkar ini. Nah, titik tengah di sini. Kalau misalkan si garis kurva penawarannya dari sini, memotong ke sini, itu kurva permintaannya E lebih dari 1 atau elastis. Pokoknya kalau di atas titik uniter itu elastis, kalau di bawah titik uniter itu inelastis. Kalau misalkan di sini itu E kurang dari 1. Paham nggak? Gimana nih yang ini? Kurva 1 tuh permintaan X sama penawaran X di titik uniter gitu penjelasannya. Enggak dong. Lihat dulu, ini kan kita lagi bahasnya kurva permintaan dulu. Cara nentuin kurva permintaan elastis atau inelastis itu lihat dari kurva penawarannya. Kalau kurva penawarannya memotong di atas titik uniter di sini nih. Ini kan memotong di atas titik uniter. Uniter kan di sini nih. Ini uniter. Itu kan di atas titik uniter, itu kan berarti elastis kurva permintaannya. Awas loh, jangan ketukar loh. Ini permintaan, ini permintaan. Yang ini penawaran.
Sorry, bentar. Kembali. Pakai warna aja, Gi. Oke. Wait. Gimana sih cara kasih ke warna? Nah, ini kan kurva penawaran nih. Mi tolong admitin dong Mi. Itu Mi. Oke. Ini penawaran. Nah, cara menentukan kurva permintaan elastis, uniter, atau inelastis tergantung kurva penawarannya. Kalau kurva penawarannya memotong di titik tengah atau titik uniter, itu kurva permintaannya itu uniter. Paham nggak? Paham nggak sampai di sini dulu nih? Kalau memotong titik tengah, ini itu kurva permintaannya sama dengan uniter, sama dengan 1. Paham nggak? Satu-satu dulu deh. Ini dulu paham nggak? Gimana nih yang lain nih? Enggak. Enggaknya gimana? Ulangin sekali lagi dong, Gi. Oke, wait, ya. Nah, untuk menentukan kurva permintaan, elastisitas kurva permintaan itu dilihat dari kurva penawarannya. Ini kan kurva penawaran nih. Ini kurva penawaran. Kita lihat. Nah, di kurva permintaan tuh ada tiga tiga daerah. Yang pertama, bentar, gabus dulu. Yang pertama daerah ini di atas titik uniter. Daerah pertama ini daerah elastis. Aja ya gitu ya, elastis. Nah, titik tengah ini namanya daerah uniter, U. Kalau yang ini di bawah titik uniter, ini daerah inelastis, I. Paham nggak sampai sini? Daerah-daerahnya. Paham. Nah, untuk menentukan kurva permintaan, elastisitas kurva permintaan, kita lihat kurva penawarannya nih, yang ini nih, yang tadi gue buatin nih, yang ini. Nih, yang ini. Ini memotongnya di titik mana? Di titik elastis, di daerah elastis yang di sini, di uniter, atau di inelastis daerah sini, di bawah uniter. Kalau misalkan ini si kurva penawarannya memotong di titik di daerah uniter, itu berarti kurva permintaannya E sama dengan 0 atau E sama dengan uniter. Kurva permintaannya. Paham nggak? Sorry, E sama dengan 1. Maaf. Paham nggak sampai sini? Gimana yang lain nih? Paham nggak, Beng? Gimana? Berarti kalau yang itu juga berarti buat kurva penawaran enggak, Gi? Beda dong kalau kurva penawaran. Berarti cara nentuin inelastik sama elastik dari kurva penawarannya bukan kayak gitu lagi? Bukan kayak gitu, beda lagi. Ini nentuin kurva. Yang ini khusus kurva permintaan. Cara menentukan elastisitas kurva permintaan dalam grafik. Gimana? Masih ini nggak? Soalnya ada banyak nih gambarnya nih. Yang elastisitas ini kalau dasarnya nggak ngerti susah. Gimana? Dim, paham nggak Dim? Dek, Lintang, Sasa, Abeng. Berarti tergantung kurva penawarannya ya? Iya, tergantung kurva penawarannya. Kalau kurva penawarannya memotong di titik ini, sini, itu elastis. Karena daerah di atas titik uniter. Kalau memotong di sini, ini inelastis. Karena memotong di daerah inelastis. Paham nggak? Paham. Gimana Mi? Paham Mi? Berarti yang ini permintaannya uniter ya? Ya, kalau yang ini permintaannya uniter. Adik gimana, Dek? Paham nggak, Dek? Paham. Kok bisa permintaannya
itu tadi apa? Kata siapa tadi? Uniter. Oh, Ya ini karena memotong di titik di daerah uniter di tengah-tengah nih. oh iya di tengah-tengah. Oh, ngerti. Ini kan kurva, ini kan daerah elastis ini sebelah sini di atas titik uniter, titik tengah. Ini daerah ini elastis, tapi si kurva penawarannya memotong di titik tengah. Jadi kurva permintaannya uniter. Paham kan ya? Paham, Pak. Bisa dihapus nggak ini? Boleh dihapus dulu nggak ini? Hapus aja. Nah, kalau untuk kurva penawaran, kita lihatnya kayak gini. Sorry. Oke. Misal ada grafik ya, kayak gini ya. Ini ada sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, cara nentuin apa namanya si kurva elastisitas kurva penawaran yang ini loh, cara menentuin elastisitasnya itu dilihat dari di mana mulainya dia, di mana si kurva itu mulai. Ini kan di atas titik 0 nih, di sini nih. Misalkan ini kan 2 atau berapa. Ini 0. Ini di X. Misalkan X berapa. Gitu. Misalkan 2 di sini 2. Seperti. Kalau misalkan mulainya dari titik Y, di sini loh. Ini kan garis Y nih, sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Kalau di atas titik 0 di sini, mulainya di Y, nah itu tuh elastis. Sama dengan 1. Lebih dari 1. Kalau dimulainya si kurva penawarannya dari titik 0, dari sini, itu uniter. Sama dengan 0. Sama dengan 1, sorry. Kalau dimulainya dari titik X, dari sini, dari bawah nih, bukan dari 0, ini inelastis. Kurang dari 1. Paham nggak? Oh iya, paham Di. Ini cara menentukan elastisitas kurva penawaran. Gimana yang lain, paham nggak? Coba ulangin lagi, Ki. Kalau misalkan si kurva penawarannya, ini kan kurva penawaran nih, dimulai dari di atas 0, di sini nih, di atas 0 nih. Ini di atas 0. Atau di sumbu Y, ini kan sumbu Y nih, sini. Ini sumbu X misalnya, di sini. Kalau dimulai dari sumbu Y, di sini, ini nih elastisitasnya elastis, lebih dari 1, atau kita sebut elastis. Kalau kita mulai kurva penawarannya mulai dari titik 0, dari sini, nih, dari 0 nih, dari sini, itu uniter, sama dengan 1. Kalau misalkan kurva penawarannya kita mulai dari titik X, dari sini, itu kurva penawarannya elastisitasnya inelastis, kurang dari 1. Paham nggak? Atau masih kurang? Berarti nentuin penawaran tuh dilihat dari posisi itunya apa? Iya, kurva penawarannya di mana? Ini kan kalau misalkan, sorry, hapus dulu ya. Nih, nah ini kan kurva penawarannya mulai dari titik 0 nih, dari sini kan? Nih, kurva penawarannya mulai dari 0. Berarti kurva penawarannya sama dengan 0, sama dengan 1. Sorry, sama dengan 1 atau uniter. Kalau kurva penawarannya mulai dari sini, di atas 0, sini misalnya, kurva penawarannya lebih dari 1 atau elastis. Kalau mulainya dari sini, ini kurang dari 1 atau inelastis. Paham nggak? Gimana yang lain ini? Paham nggak? Atau masih bingung?
Gimana Ya, dong? paham, Gi. Apa? Paham. Gimana yang lain nih? Firda, Sasa, Aldo, Ade, Lintang, Dimas, Abeng, Dik, Dika. Paham kok. Jadi lanjutkah ke gambar kedua atau gimana? Boleh deh kalau udah pada paham. Mi, lu record kan Mi, ntar kirimin Mi ya. Belum. Emang ini di record ya? Di record. Gue record kok. Oke, berarti lanjut ya kita ya. Ke gambar 2 ya. Lanjut aja, Gi. Yang lain gimana? Oke, gue hapus ya. Nggak apa-apa ya gambarnya ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, gambar 2 gimana nih? Ada yang paham nggak? Tadi kan udah dijelasin tuh dasarnya. Kita lihat dulu kalau misalkan kurva permintaan. Kurva permintaan, si kurva penawarannya memotong di bagian mana nih? Ini kan ada 3 bagian nih, daerah. Daerah pertama, daerah kedua tengah, daerah ketiga. Ini menentukan elastisitas permintaan ya, kurva permintaan. Kurva penawarannya memotong di daerah mana nih? Di Yang daerah elastik nggak sih? ya, di daerah inelastik. Berarti kurva permintaannya inelastik kan? Paham nggak? Paham. In L. Nah, terus kita lihat kurva penawarannya itu mulai dari mana? Ini nentuin kurva permintaan kan udah dapet nih elastisitasnya. Kita sekarang cari elastisitas kurva penawaran. Nah, si kurva penawaran ini mulainya dari mana? Dari 0, dari sini, dari atas Y, dari sini, atau di sini, di X. Mulai dari mana? Dari X. Kalau dari X Di berarti X ya? atau Di elastis atau uniter. Inelastik ya berarti ya? Iya, benar, inelastik. Gitu. Paham kan ya? Paham. Yang lain gimana? Paham. Lanjut kah? Lanjut. Yang lain gimana nih? Lintang, Faldo. Lanjut. Oke. Ki. Gimana? Itu kok bisa kurva penawarannya inelastik gimana tadi? Karena dimulai dari titik X dari sini. Kalau dari titik X sini itu inelastis. Kalau mulai dari 0 itu uniter. Oh. Kalau Berarti mulai mulai dari yang apa? Garis P itu yang atas itu bisa ya? Ada. itu maksudnya Ya yang dari situ. dari Bisa sini. juga. Dari sini. Nah, kalau dari sini elastis. Mulainya kalau misalnya dari sini tuh, ini elastis. Ini uniter. Ya. Ini inelastis. Paham kan ya? Ya. Udah gitu doang nantinya. Lanjut, Gi. Oke. Nah, gimana nih? Yang nomor 3 nih, ada yang bisa nggak? Kurva permintaannya dulu deh, apa deh? Permintaannya elastis. Karena di atas. di atas apa tuh? Gimana? Kalau jelasin itu gimana sih, Gi? Karena iya bener, karena di atas titik uniter ini kan titik uniternya sini. Iya. Karena di atas titik uniter ini elastis. Kurva permintaannya. Elastis. Nah, kurva penawarannya gimana tuh? Elastis juga nggak? Elastis juga Ya, nggak sih? karena mulainya di sini. Di sumbu Y atau P. Elastis. Udah kan ya, paham ya? Lanjut nggak? Ya. Lanjut. Oke. Gambar 4 gimana nih? Kurva permintaannya apa? Uniter. Uniter, benar. Kurva penawarannya? Inelastik. Karena? Di sumbu Mulai dari sumbu X. Ya, betul. Ini.
Lanjut ya. Tanyain dulu yang lain. Yang lain gimana nih? Ada yang nggak ngerti, nggak paham atau gimana? Gimana nih? Paham. Yang lain? Abeng gimana, Beng? Beng? Lanjut ke ini. Sarika paham kan ya, Dik? Iya, udah. Ya, ada gambar 5 ya berarti ya. Hmm. Nah, ini beda lagi. Kalau ini kurva inference. Oke, buka dulu ya bukunya. Nah, ini kan namanya kurva indifference. Atau kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ini barang Y, barang nih. Ini barang Y, ini barang X. Nah, ini nih, si kurva ini nih, yang ini nih, ini kurva indifference-nya nih. Ini juga kurva indifference-nya. Jadi, ini nih kayak kombinasi dua barang. Kombinasi dua barang yang menentukan kepuasan yang sama besar. Misalkan, gue pengen beli 2 baju sama 3 apa namanya? Misalkan sini ya. Ini 2 baju, anggap barangnya baju ya. Baju sini. Nah, ini makanan di bawahnya yang disebut X. Makan. Nah, ini nih kurva indifference ini fungsinya untuk menunjukkan kepuasan. Kalau misalkan gue pengen beli baju 2, di sini 2, terus makanannya 1, berarti titik kepuasan gue ada di sini. Sorry, titik kepuasan gue ada di sini nih. Nih, sini, titik ini. Nah, kalau misalkan gue pengen dikurangin, misalkan gue pengen 1 baju ya, di sini 1 baju nih. Nah, berarti kan di sini nih berarti titik, titik, titik. Di sini misalkan gue pengen 2 baju, 2 makanan, sorry. Berarti kan kayak gini nih, tuh 2. Nah, ini namanya kurva indifference, menunjukkan kepuasan yang sama. Puasnya mah tetap sama di titik kurva indifference, di garis kurva indifference, tapi kombinasi barangnya bisa berubah-ubah. Paham nggak? Sampai sini paham nggak penjelasan kurva indifference apa tuh? Gimana nih? Halo? Sekali lagi, Gi. Oke. Kurva indifference kan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama tuh. Nah, di kurva ini kurvanya sifatnya menurun dari atas ke bawah. Sifatnya menurun dari atas ke bawah. Jadi, kalau misalkan gue pengen beli baju, ini baju 2, bajunya pengen beli 2, makanan pengen beli 1. Berarti kan kurva indifference-nya dari sini nih. Nih, yang kedua nih. Sini. Nah, di situ. Kurva ini kan bajunya 2. Di sini tetap di sini nih. Makanannya 1. Berarti kepuasan gue ini ada di titik misalkan sini ya. Titik A aja ya. Sini. Ini kepuasan gue ada di titik A. Misalkan gue besoknya pengen beli makanannya 2, bajunya 1. Berarti keturunin nih ini ya. Bajunya 1, titik-titik di sini, titiknya. Makanannya 2 di sini berarti. Ini titik B misalnya. Nah, dalam kurva indifference, misalkan kita merubah kombinasi barang ya, itu pasti kepuasannya tetap sama hasilnya. Tergantung keinginan kitanya gimana. Misalkan pengen makanannya 10, bajunya 1, itu juga tetap sama puasnya. Kita rela mengorbankan baju berapa untuk mendapatkan makanan berapa. Gitu loh. Paham kan ya? Paling nanti pas ditanyain Pak Eko tuh, paling sifat dari kurva indifference.
sifatnya itu semakin ke atas, si kurva indifference itu semakin puas, puasannya semakin besar. Jadi misalkan ini si kurva A1 nih ya, ini A, ini B, ini C, kurva C, indifference yang C. Puasnya lebih puas yang mana tuh berarti itu? Lebih gede mana kepuasannya? Ada yang bisa jawab, Mbak? Saya bukan sih. Iya, lebih gede C kepuasannya. Karena semakin ke atas, semakin ke sini kepuasan itu semakin besar. Paham kan ya? Gimana yang lain nih? Paham nggak? Paling itu sih yang ditanya nanti. Kalau kurva indifference. Berarti nggak ada uniter gitu-gitu berarti ya? Nggak ada di sini. Adanya titik keseimbangan atau kepuasan maksimal. Nanti digabung sama kurva budget line. Ini masih kurva indifference-nya aja nih. Gimana yang ini? Paham nggak? Berarti kalau nanti suruh jelasin jawabannya gimana, Ki? Berarti ya jelasinnya semakin besar sifat dari kurva indifference kan semakin tinggi atau semakin jauh dari titik nol itu puasanya semakin besar. Gitu doang jelasinnya. Semakin jauh kurva indifference dari titik nol itu maka kepuasannya akan semakin besar. Gitu sih penjelasannya. Gimana nih? Paham nggak yang kurva ini? Ada apa? Gimana, Dok? Paham. Kalian gimana nih? Firda, Sasa, Abeng, Dimas, Bintang, paham nggak? Paham kok. Paham, Gi. Oke, kita next ya berarti ya. Nah, di kurva indifference itu berlaku sifat transitif. Ini kan misalnya tadi A, B, C. Sifat transitif itu berarti kayak gini loh. Sorry, C lebih besar daripada B, B lebih besar daripada A. Misalkan kayak gitu ya. Nah, sifat transitif itu menunjukkan bahwa kemutlakan suatu C itu pasti lebih besar daripada A. Gitu, paham kan ya? Paham. Nah, itu sifat transitif di kurva indifference. Paling kalau ada pertanyaan kayak gitu, gitu jawabannya. Lanjut ke ini, ke gambar 6. Lanjut nggak? Atau masih ada yang bingung? Gimana nih? Halo? Lanjut. Lanjut aja, Ki. Nah, di gambar ke-6 nih ada kurva budget line. Kurva budget line itu bentuknya kayak gini. Sorry, satu aja deh. Nah, ini bentuk dari kurva budget line atau kurva anggaran. Misalkan ini barang Y, ini barang X. Nah, ini menunjukkan anggaran yang kita punya dalam membeli suatu barang. Misalkan kita barangnya di sini pengen 2. Berarti mau nggak mau di sini, sorry. Misalkan kita pengen beli barangnya 2. Nah, kurva anggaran kita tuh adanya di sini nih, berarti titiknya. Berarti mau nggak mau si X juga di sini. Misalkan di sini 1. Berarti mau nggak mau si X juga harus belinya 1. Itu kurva anggaran. Kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi 2 macam barang yang membutuhkan anggaran konsumen yang sama besar. Kalau misalkan di sini 3, di sini 1, di
Misalkan ini pengen beli barang Y3, berarti mau nggak mau si barang Y-nya dikurangin jadi 1 gitu loh. Nah, berarti ada di sini. Titik yang ada di luar garis budget line, ini titik yang tidak bisa dibeli karena kemampuan kita tuh cuma segini. Anggaran kita tuh cuma segini untuk membeli barang. Sedangkan yang di sini, titik yang ini tidak bisa dijangkau karena anggaran kita tuh nggak dapat sampai segitu tuh. Paham nggak? Gimana nih yang lain nih? Ini beda sama yang gambar 5 ya? Beda. Kalau yang nomor 5 indifference, itu kekuasaan. Ini anggaran. Kalau indifference kan yang kayak gini loh. Ini yang ini, indifference ini. Kalau anggaran yang kayak gini. Gitu. Gimana, paham nggak yang ini? Atau mau lanjut dulu? Lanjut dulu aja kali ya. Boleh, Gi. Nah, kalau titik yang ada di bawah garis anggaran kita, yang di sini, ini titik yang bisa dibeli, tetapi kepuasan kita tuh tidak bakal tercapai secara maksimal karena ada anggaran yang nganggur, ada anggaran sisa. Berarti ini terjangkau, tapi tidak maksimal. Terjangkau, tapi tidak maksimal. Ini titik di sini, di bawah kurva budget line. Jadi kurva kita tuh budget line tuh harus berada di titik ini, di garis ini, di garis kurva budget line. Titik-titik yang maksimal itu harus ada di sini, di sini, di sini, harus berada di garis ini loh, kurva budget line-nya, di sini, di sini, di sini. Nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah. Gitu konsepnya. Paham nggak? Ini 1 menit lagi nih, mau di end dulu atau gimana? Halo, Di end dulu nggak apa-apa, Gi. di end dulu ya.